persidangan pasca mediasi ya. Jadi meskipun majelis hakim telah menerima laporan hasil mediasi dari hakim mediator, namun perlu kami tanyakan kembali kepada para pihak terkait dengan hasil mediasi tersebut. Bagaimana dari kuasa tergugat? Memang mediasinya sudah gagal dan kami pada tanggal 14 kemudian menyampaikan catatan gugatan. Tanggal 14 secara resmi di BPSP dan diterima oleh bagian pemerintahan dan sempat untuk komisi sangat yang dilakukan. Demikian ya dari kuasa tergugat. Lalu kuasa tergugat terkait hasil mediasi, betul ya? Gagal ya? Gagal. Minggu lalu kami terima surat tanggal 14 Juli 2005 terkait pencabutan kegiatan Gagal. Karena memperbaiki sekarang. baik karena permohonan pencabutan juga sudah masuk ke majelis minggu lalu. Berikut kami bacakan penetapan terkait permohonan tersebut ya. Penetapan nomor 489 dari PDTG dari 2025 dari PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan keterangan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 489 dari PDTG dari 2025 dari PN Jakarta Selatan tertanggal 16 Mei 2025 tentang keputusan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata dalam perkara antara 1. Nikita Mirzani bertempat tinggal di Jalan Pertara nomor 7K dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai penggugat 1. 2. Ismail Marzuki bertempat tinggal di Muria Selatan Kelurahan Muria Selatan dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai penggugat 2. Penggugat 1 dan penggugat 2 selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Para penggugat dalam hal ini memiliki posisi kuasa hukumnya dan memiliki kuasa kepada Dr. Fahmi Hamid, SHMU dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum pada office Fahmi Hamid and Partners yang beralamat di Citadel, B2A, Jalan Teguh Raya, Cililitan dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing nomor 110 dari LO/FB SK 5 Romawi 2025 tertanggal 14 Mei 2025 dan nomor 111 dari LO/FB SK 5 Romawi 2025 tertanggal 14 Mei 2025. Lawan 1. Dr. Reza Gadis Retiani Salim bertempat tinggal di Jalan Fatmawati Abdulawati Residensi 35 Pondok Labu dan seterusnya. Dalam hal ini memilih domisili kuasa hukum dan memberi kuasa kepada Julianus Paulus Sembiring SPD SH dan kawan-kawan, para advokat konsultan hukum pada JPS Office and Partners yang beralamat di Jalan Jabir Ginting, Kelurahan Mangga, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 25 SKK JPS 5 Romawi 2025 tertanggal 21 Mei 2025 selanjutnya disebut sebagai penggugat 1. 2. Dr. Tauwa Ubin bertempat tinggal di Jalan Fatmawati Abdulawati Residensi 35 Pondok Labu dan seterusnya. Dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberi kuasa kepada Julianus Paulus Sembiring SPD dan kawan-kawan, para advokat konsultan hukum pada JPS Office and Partners yang beralamat di Jalan Jabir Ginting, Medan dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 25 dari SKK dari JPS dari 5 Romawi dari 2025 tertanggal 21 Mei 2025 selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia beralamat di Jalan Tronojoyo nomor 3 dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. 4. Jaksa Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. 5. PT Bumi Paramalusesa berkedudukan di Sinar Maslen Plaza, Jalan Kilang Boulevard dan seterusnya
selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Rangkaian materi tersebut telah membaca surat-surat dalam berkas, surat gugatan pramuka, surat lain yang berkaitan dengan gugatan, dan surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini. Menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2025 dalam register nomor 489 dari PDTG dari 2025 dari PN Jakarta Selatan. Menimbang bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan untuk para penggugat tergugat 1 dan tergugat 2 serta turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 masing-masing hadir saja. Sedangkan untuk turut tergugat 3 tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kasanya untuk datang menghadap di persidangan. Walau yang telah dipanggil secara wakil dan sah menurut hukum sebagaimana rela panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara agung. Menimbang bahwa para penggugat melalui suratnya nomor 128 dari LO-FB 7 Romawi 2025 tertanggal 14 Juli 2025 pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan ingin lebih berkonsentrasi pada perkara pidana yang saat ini juga telah dijalaninya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena para penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut diajukan sebelum tahap jawaban sesuai dengan ketentuan pasal 271 FB, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan. Inkasu tergugat 1, tergugat 2, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara aku harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara aku dikabulkan, maka para pihak yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada para penggugat untuk kesalahan yang ditentukan dalam amar penetapan ini. Mengingat ketentuan pasal 271 FB maupun peraturan undang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan menetapkan 1. Mengabulkan permohonan para penggugat tentang pencabutan perkara tersebut. 2. Menyatakan perkara perdata register nomor 489 dari PDTG dari 2025 PN Jakarta Selatan yang diterima dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2025 dicabut. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan nomor 489 dari PDTG dari 2025 PN Jakarta Selatan pada bentuk register perkara gugatan yang disediakan untuk itu. 4. Mengembalikan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat sejumlah Rp563.000. Demikian ya, sudah dibacakan penetapan dan atas penetapan tersebut maka sidang perkara ini selesai dan sidang ditutup. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.